Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para habaib, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mulia Sayyidil Habib Yahya bin Yasin Assegaf hafizahullah ta'ala, seluruh jajaran pengurus Iksas Rayon Banyuwangi, baik Tanfidhi, Syuri, dan juga pengurus Subrayon Al-Badar, sahabat-sahabat pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Belimbing Sari, para santri, alumni, para wali santri, simpatisan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat seluruhnya. Tak lupa Forkopimcam Kecamatan Belimbing Sari, Bapak Camat, seluruhnya hafidhakumullahu jami'an. Satu hal yang menggerakkan kita berkumpul di tempat ini, selain memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, adalah suasana batin kita sebagai satu keluarga besar, orang tua didik kita, orang tua rohani kita yang sedang kita peringati haulnya, haul para masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Maka tidak berlebihan ketika kita sadari bersama kehadiran kita di tempat ini adalah digerakkan oleh Kiai Syamsul Arifin, adalah digerakkan oleh Kiai As'ad, adalah digerakkan oleh Kiai Ahmad Fawaid, karena beliau semua adalah orang tua kita, orang tua keilmuan kita, dan kita mewarisi cinta beliau. Sabda baginda Nabi yang disebutkan oleh Imam Al-Manawi, Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, al-wuddu yutawarath wal bughdu yutawarath. Cinta itu terwariskan dan kebencian itu terwariskan. Jika datuk-datuknya, leluhurnya, orang tuanya pernah saling menjalin hubungan mawaddah, mahabbah, kecintaan, baik karena didasari oleh agama ataupun selain agama, maka berpotensi terwariskan hingga kepada anak keturunannya. Maka kami yakin bahwa kita berkumpul di tempat ini adalah kecintaan orang tua kita yang mengajarkan
untuk saling mencintai, saling menyayangi, apalagi terikat oleh satu ikatan bahwa almarhumin yang kita peringati haulnya adalah orang tua rohani kita, orang tua didik kita. Kita bisa memperingati Isra Mi'raj. Kita bisa memahami hikmah Isra Mi'raj. Kita mengenal bagaimana bahwa sejarah keajaiban mukjizat Isra Mi'raj tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan akal, tetapi harus pendekatan iman, keyakinan. Akal hanya menjadi alat untuk bisa memahami fakta kebenaran mukjizat Isra Mi'raj adalah berkat guru-guru kita. Maka sebenarnya kita hari ini sedang melakukan ibadah yang disebut dengan ibadah i'tiqadiyah, ibadah keyakinan. Jika kita membaca Al-Quran, maka disebut dengan ibadah qauliyah, dengan ucapan, dengan lisan kita membaca Al-Quran. Ketika kita sholat, sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, kita akan mempersiapkan menghidupkan malam-malam Ramadan, qiyam layali Ramadan bitarawih. Maka gerakan salat kita adalah ibadah fi'liyah, ibadah perbuatan. Sedangkan ketika kita bertafakkur, merenungkan ciptaan Allah, melihat langit, melihat hujan, curah hujan di satu tempat, tapi ditahan di tempat yang lain tidak turun hujan. Ada keunikan dan keajaiban aturan di alam semesta ini, pasti ada yang maha mengatur. Maka hal itu disebut dengan ibadah tafakkuriyah. Sementara ketika kita beriman sepanjang hayat, kita meyakini kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk mukjizat beliau telah melakukan perjalanan menembus ruang dimensi waktu, yang boleh jadi perjalanan beliau itu ketika dilakukan oleh manusia biasa menggunakan alat canggih, pesawat ruang angkasa luar, ruang angkasa misalkan, dengan kecepatan cahaya misalkan, membutuhkan perjalanan berapa tahun cahaya, berapa ratus tahun, bahkan mungkin orangnya sudah mati, perjalanannya belum selesai. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, berkendarakan kendaraan yang ajaib, didatangkan dari surga, dari taman-taman surga, Burak, melakukan kecepatan di luar batas logika manusia. Oleh karena itu, Al-Quran mengawalinya dengan satu kalimat sakti, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah ada perbedaan mengapa mengimani Isra wajib dan mengingkarinya adalah kufur secara ijma'. Tetapi mengimani Mi'raj adalah wajib, dan ketika ada orang yang tidak mempercayainya, ragu terhadap Mi'raj, tidak sampai pada level kufur, tetapi fasik. Karena ayat tentang Mi'raj bukan ayat yang sharih qat'i, tetapi isyarah bahwa itu adalah ayat tentang Mi'raj. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya. Alhasil, persoalan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah wilayah iman. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya
oleh pentolan kaum kafir Quraisy dengan nada sinis, pembulian terhadap statement baginda Nabi, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Bahkan ketika sahabatku baginda Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang lebih tidak masuk akal dari itu, aku percaya. Itulah mengapa kemudian beliau diberi gelar As-Siddiq. Semoga kita dianugerahi keimanan seperti imannya baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, percaya secara totalitas pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika ada orang ingin menganalisa bagaimana bisa sosok manusia dengan fisik manusia menembus ruang waktu dengan kecepatan yang sangat tinggi, berangkat diperkirakan ba'da isya dan kembali sebelum subuh, bahkan kasur tempat beliau istirahat masih hangat bekas tubuhnya. Sekarang durasi suhu panas atau suhu hangat yang ditinggalkan oleh tubuh kita membekas di atas kasur, berapa durasi menitnya menjadi hilang. Diukur. Kira-kira begitulah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin tidak sampai hitungan jam, bahkan di bawah 1 jam. Allahu a'lam. Itulah mengapa dari awal lafadznya sudah subhanalladzi. Dan lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy mempertentangkan perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, tidak mempertentangkan perjalanan Nabi dari bumi ke langit hingga Sidratil Muntaha, karena sudah bukan kemampuan logika mereka, tapi mereka masih mampu melakukan nalar. Ada orang berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, dalam kurun waktu yang sangat singkat, tidak sampai semalam, bahkan separuh malam pun tidak sampai. Inilah yang kemudian menjadi ejekan-ejekan kaum kafir Quraisy, mendustakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka yang semula simpati kepada Nabi mulai goyah. Pesan bagi setiap juru dakwah, pesan bagi setiap para habaib, para masyayikh, di saat Anda memperlihatkan akhlak yang mulia, orang simpati. Di saat Anda menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, Anda mendapatkan simpati. Tetapi ketika sudah melakukan hal-hal yang di luar kemampuan nalar mereka, Allah berikan ma'unah, Allah berikan karamah, Allah berikan sesuatu yang di luar batas ambang pikiran manusia, siap-siap Anda akan dicemooh, siap-siap Anda akan dicibir, siap-siap Anda akan dituduh dengan berbagai tuduhan. Tapi absyiru wa basyiru, berita gembira, siapa yang menghadapinya dengan kesabaran akan ada jaminan hiburan, tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj setelah beliau mengalami amul huzni, tahun kesedihan, 3 tahun diboikot, tidak bisa beraktivitas secara dakwah keagamaan, aktivitas muamalah sosial, bahkan tidak bisa melakukan perdagangan secara ekonomi, dihambat, dihalangi. Di antara para sahabat sampai ada yang memakan rerumputan karena sudah tidak bisa berbelanja, membeli barang pokok, bahan makan pokok dari luar wilayah kampung tersebut. Lihat siapa yang kemudian loyal, lihat siapa yang kemudian komitmen, lihat siapa yang kemudian setia, wafa dalam kondisi sulit. Itulah kalau kita ingin tahu siapa saudara kita, siapa teman sejati kita pada saat kita sedang mengalami kesulitan, dia tetap bertahan bersama kita. Temanmu bukan yang ketika engkau di puncak kesuksesan, temanmu bukan yang ketika engkau banyak uang, temanmu bukan ketika engkau bahagia,
Tapi lihat ketika engkau sedang tidak punya apa-apa, ketika engkau sedang berada di titik terendah, ketika engkau sedang dalam kesusahan, itulah temanmu. Pesan Sayyidina Ali kepada kita sangat tepat. Para hadir, baginda Nabi Muhammad SAW telah dipersiapkan secara zahir dan batin oleh Allah. Fisiknya, ruhnya. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Nabi adalah insan kamil, sempurna dalam kesempurnaan manusia. Akalnya sempurna, lisannya sempurna, ucapannya sempurna, hatinya sempurna, ilmunya sempurna, fisiknya sempurna, ruhnya sempurna. Maka perjalanan Isra Mi'raj menunjukkan kesempurnaan fisik bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan barokah umur Nabi. Sampai kemudian Allah bersumpah dengan umur Nabi, demi usiamu Muhammad. Allah ketika bersumpah di dalam Al-Quran pasti dengan benda makhluk ciptaannya yang memiliki keajaiban. Wasyamsi, waduhaha, wattini, wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Tin dan zaitun di negeri Syam, Palestina, tempat Nabi Isa hidup di sana. Tursina, tempat Nabi Musa di sana. Wal baladil amin, Mekah, tempat Nabi Muhammad. Ada 3 orang Nabi dari ulul azmi yang disebutkan dengan isyarah sumpah tempat di mana beliau berada. Bersumpah dengan tempatnya. Maka ketika Allah bersumpah dengan usia Nabi Muhammad, pasti bukan usia seperti manusia biasa. Bagaimana tidak? Orang lain harus menempuh berapa miliar tahun menembus langit. Nabi Muhammad hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Cahaya matahari yang sampai kepada kita hari ini 8 tahun yang silam. Kedipan bintang yang merupakan letupan dari matahari-matahari di setiap planetnya. Karena bintang itu adalah matahari dalam tata suryanya sendiri-sendiri. Kita ini berada di tata surya kita. Sebenarnya bintang-bintang itu memiliki tata suryanya sendiri. Ada yang tetangga dekat Andromeda, ada beberapa tempat lainnya. Maka cahaya bintang yang berkedipan pada kita, kedipannya yang sampai ketika kita melihatnya hari ini adalah letupan dari sinar bintang 8 tahun yang silam. Baru sampai kepada kita hari ini. Jadi orang mau berjalan ke sana 8 tahun baru sampai. Ini baru bintang, tetangga dekat kita. Ya. Bagaimana dengan tetangga jauh di langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, 7 lapis langit? Bagaimana dengan Sidratil Muntaha, Rafrah, Mustawa, yang bahkan Sayyidina Jibril alaihissalam tidak bisa memasuki ambang batas terakhir itu. Sayyidina Jibril dicipta dari cahaya, sifat malaikat, jismun natifun nuraniyun, tidak bisa. Izin pada Nabi, sampai di sini ya Rasulullah. Wahai Sayyidina Jibril, kita bersama berangkat. Kenapa sampai di tempat tujuan engkau berpisah? Sahabat itu senantiasa bersama dengan sahabatnya, tidak berpisah. Wahai Nabi Muhammad, ketika aku memaksakan diri masuk ke ambang batas ini, aku akan lebur, aku akan hancur mencair oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Tapi Nabi Muhammad dengan fisiknya tetap tangguh, bisa menembus dimensi alam tertinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umat beliau. Sebelum menuju Mi'raj, Nabi sudah dilantik sebagai Imamul Muttaqin. Nabi dilantik sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kapan? Ketika sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Nabi dipersilakan sholat. Engkau imamnya. Nabi tidak sadar bahwa di belakang sudah ada beberapa ruh para nabi dan rasul dan para malaikatil muqarrabin berduyun-duyun berdatangan. Dengan sayap para malaikat datang. Dari berbagai penjuru langit datang. Makmum kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW bertanya,
Man haula? Siapa mereka? Humul anbiya wal mursalin, humul malaikatul muqarrabun. Mereka adalah para nabi, para rasul. Rohnya dihadirkan bermakmum pada panjenengan Kanjeng Nabi. Maka kita adalah umatnya beliau, Imamul Muttaqin. Kita umatnya beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Berbanggalah kita, bukan karena diri kita, tapi karena baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita kenal sosok Nabi yang agung ini berkat para masyayikh kita, berkat guru-guru kita. Maka hol masyayikh memperkuat tentang mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para hadir, orang-orang mulia, arwahnya ketika meninggal dunia disambut oleh malaikat, dibimbing, digiring dengan penuh penghormatan, dikawal sampai langit, tembus langit pertama, tembus langit kedua, sampai langit ketujuh, daftar namanya ditulis, lafi illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabum yashhaduhul, disaksikan oleh malaikat muqarrabin. Iya, beliau orang baik. Tulis namanya. Iya, beliau orang baik. Iya, beliau orang baik. Semua menyaksikan. Jadi bukan hanya akad nikah ada saksinya ya. Sah, sah. Tetapi juga orang yang wafatnya baik ditulis lafi illiyin, stambuk, daftar nama, ruh orang-orang baik. Selesai, ruhnya dikembalikan, dipersilahkan kembali ke bumi. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ada ruh yang diberi izin oleh Allah, yantaqiluna min mahallin ila mahallin. Berpindah dari satu dimensi ke dimensi lain. Jangan heran kalau ada santri alumni dirauhi ke Samsul. Jangan heran kalau kemudian ada alumni dirauhi oleh ke As'ad. Ada yang menyimpang, ditegur. Abali cong. Tidak tahu suruh kembali kemana. Mungkin akidahnya suruh kembali kepada aqaid seket. Mungkin jalan hidupnya suruh kembali kepada jalan hidup para masyayikh. Mungkin hatinya disuruh kembali kepada Allah. 2 kali kata ayahnya kepada saya, kula anak era bui As'ad kiai. Pakon abadi kiai. Pon apa ini? Saya senyum-senyum saja. Ya silahkan ditafsir sendiri. Dan sekarang alhamdulillah kembali kepada pangkuan salafiyah syafiyah suaranya. Maka santri yang selama ini mungkin entah kemana, pikirannya, keyakinannya, ideologinya, ismenya, amal perilakunya, sudah lagi tidak bangga dengan santrinya, kembalilah, pulanglah. Atau sebelum kemudian almarhum datang menegurnya. Begitu juga ada alumni terjebak dengan kehidupan dunia malam. Era bui ban kefawaid, epang no ban kefawaid, epekta ban kefawaid. Radhiyallahu ta'ala. Maka tidak heran kalau beliau masih diperkenankan dengan dimensi ruang alam ruh, menjumpai ruh kita dalam mimpi-mimpi kita. Semoga kita senantiasa bersambung dengan beliau, zahiran wa batinan, jasad ruh kita. Maka para hadir, kami yakin bahwa kita berjumpa di tempat ini adalah silatul arham yang sekaligus juga silatul arwah. Siapakah yang mengikatnya? Beliau semua. Apa kepedulian Anda hadir sehingga meluangkan banyak waktu? Anda sibuk dengan berbagai aktivitas. Yang di kantornya, yang di pasarnya, yang di warung, yang di sawahnya, segala aktivitas yang di rumah diluangkan, hadir, duduk di majelis yang penuh barokah ini. Dan semoga majelis ini menjadi majelis yang menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Karena nanti pada hari kiamat akan ada bumi berbicara untuk menyaksikan dia ditempati apa oleh manusia. Maka bumi akan berkata, fulan fa'ala kada wa kada, fulana fa'alat kada wa kada. Ya Rabb, si fulan di tempat saya ini dulu berbuat ini dan itu. Si fulanah di tempat saya ini berbuat ini dan itu. Maka berbahagialah yang bumi menyaksikan Anda telah berbuat baik.
mungkin tanah ini di depan halaman Masjid Baitur Rahman Belimbing Sari kelak akan diambil sebagiannya, kemudian berkata, ya Rabb, di tanggal ini, di bulan yang mulia ini, di hari yang berkah ini, kami menyaksikan bahwa santri-santri, para alumni, para simpatisan wali santri hadir untuk mengenang orang-orang saleh yang dekat di sisimu, untuk memperingati Isra Mi'raj baginda Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang kita rindukan nanti. Ketika orang sudah ditakdir telah memasuki surga Allah, saling berkunjung, ada yang 3 hari sekali, setiap pekan, setiap Jumat, setiap bulan. Anak bersilaturahim pada orang tuanya di surga, saudara kepada saudaranya, murid kepada gurunya, umat kepada nabinya. Berbeda durasinya, ada yang sepekan sekali, 3 hari sekali, ada yang 1 bulan sekali, sesuai amal soleh. Maka apa yang diperbincangkan? Amal-amal yang telah mengantarkan mereka ke surga. Ingat ya fulan waktu dulu itu, ingat ya waktu pertemuan kita di sini, ingat waktu pengajian ini, ingat waktu kita baca zikir, baca rotibul haddad, khatmil Quran untuk guru-guru kita. Ini yang akan kita kenang. Bukan kemaksiatan kita, bukan kedurhakaan kita, bukan pengkhianatan hati kita, bukan kedustaan omongan kita yang akan kita kenang. Tapi amal-amal yang telah mengantarkan kita, membuat Allah ridha, membuat Nabi mudah memberikan syafaat. Dan Nabi telah meminta kepada kita, ringankan aku dalam memberikan syafaat dengan memperbanyak sujud. Maka orang yang kemudian terlalu menyepelekan ibadah sholat, lalu mengatakan, yang penting saya ahli sholawat, nanti di hari kiamat dapat syafaat, itu menyusahkan Nabi Muhammad. Jadi beban Nabi Muhammad. Dibela oleh Nabi Muhammad karena beliau mempersiapkan syafaat untuk ahlul kabair min ummati. Tapi sudah tidak mengindahkan Nabi, karena Nabi yang telah menyampaikan, bantu aku, ringankan tugasku, bikasratis sujud, dengan banyak sujud salat. Bacalah sirah Nabawi di akhir hayatnya, siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Panjenengan semua disebut. As-salah, as-salah, as-salah. Salatnya diingatkan. Maka Isra Mi'raj adalah salat. Rajab adalah ulang tahun salat. Sebagaimana Sya'ban ulang tahun salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Turun di bulan Sya'ban. Ramadan ulang tahun Quran. Maka di Rajab kita tingkatkan salat kita. Apalagi yang wajib, yang sunnah kita tingkatkan. Di bulan Sya'ban kita berbanyak sholawat. Di bulan Ramadan kita sambut dengan tadarus Al-Quran. Dalam Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan, ini saatnya nanam bibit amal, bibit kebaikan, bibit segala kebaikan. Zikirnya dimulai, khatmil Qur'annya dimulai, salat sunnahnya dimulai, selain yang wajib. Saya khawatir wajibnya ditinggal, salat sunat yang dikerjakan. Ada. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jual daging mentah, paham kan ya? Yang jual daging mentah itu sholat duhanya rajin. Untuk apa? Penglaris katanya. La haula wala quwata illa billah. Hak ini Habibnya. Benar. Loh, sampean ini kan ngapunten. Kan pelacur ini. Kok seiling sholat duha? Cek laris Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat duhurnya enggak sholat, asarnya enggak sholat, duhanya di sholat. Apa? Penglaris. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saatnya kita memulai, selain yang wajib, sunnahnya ditingkatkan. Nanti di bulan Sya'ban, sambutlah dengan zikir dan sholawatnya. Di bulan Ramadan, lengkapi semua. Siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, tarawih, tadarus Quran, dan sedekah diperbanyak. Insyaallah lulus pada hari bulan Syawal nanti, minal aidina wal faizin. Setempel dari Allah, titel dari Allah, ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Maka 3 bulan ini adalah 3 bulan yang barokah.
Allahumma barik lana fi wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan, isyarah dari hadis ini menunjukkan kita boleh minta panjang umur. Tapi catatannya harus baroh. Buat apa usianya 1000 tahun tapi tidak sholat? Buat apa 1000 tahun tapi sakit-sakitan? Saya punya kenalan. Dulu waktu mondok di Nurul Haramain, Pujon, disuruh tugas ngajar ke kampung-kampung. Pulang dari TPQ, diminta mampir. Monggo Ustaz, ngopi Ustaz. Ya namanya ada kopi gratis, mampir. Alhamdulillah. Ternyata tidak gratis. Bapak saya didoakan Ustaz, ini sudah 12 tahun sakit-sakitan. Ngapunten Ustaz, ini kamar, ruang makan, ruang buang makanan. Jadi tinjanya di situ juga. Wis apa. Antara makanan yang masak dengan yang sangat masak juga kumpul di situ. Terus budak. Akhirnya apa? Kita doakan sudah terserah Allah mau diapakan. Sampai anaknya bilang, kalau masih diberi kesempatan sembuh, mudah-mudahan segera sembuh. Kalau sudah dikersani ke pondut, monggo, mudah-mudahan kita ikhlas katanya. Waduh, ini jaluk mati. Mungkin tidak kuat sudah. Kenapa orang tuanya sampean? Punya ilmu Pancasona, Ustaz. Waduh, Pancasona. Ada lagi yang enggak mati-mati. Ilmu apa? Orang ini. Buat apa panjang umur tapi sakit-sakitan? Buat apa panjang umur tapi tidak ibadah pada Allah? Buat apa panjang umur tapi maksiat sepanjang hidupnya? Maka yang diminta adalah barokah umur. Nabi berdoa di bulan Rajab, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi barokah. Maka semoga usia kita barokah. Kesempatan untuk menyambut kelipatan usia kita. Setiap tahun ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti. Ini bisa melesatkan usia umur kita 83 tahun kurang lebih banyak lagi dari usia kita. Kalau setiap tahun seseorang diberi kelipatan 83 tahun, sedangkan dia hidup misalkan beribadah 40 tahun, setiap tahun dapat 83 bonus dari Allah. Ping piro? Berapa sudah? Melampaui usianya umat nabi-nabi yang sebelumnya. Alhamdulillah. Yang dapat Lailatul Qadar. Ya. Alhamdulillah saya dapat Ustaz. Kapan? Tadi malam. Ini siapa ini? Pak Abdul Qadir. Istrinya siapa? Lailatul Qadar. Oh ya, dapat ya malam itu. Insyaallah. Bukan itu Pak Lailatul Qadar. Ya, Pak Qadir bukan itu maksudnya. Bukan dapat lailahnya. Jadi yang maksud adalah sir rahasia dari barokahnya Lailatul Qadar. Dan itu angka itu rahasia Allah. Apakah tanggal likurnya apa 23-nya apa tanggal 25-nya terserah Allah. Bahkan kalau Allah berkehendak malam Idul Fitri bisa saja Allah turunkan Lailatul Qadar. Yang istiqomah, yang siap sebelumnya, bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang biasanya mendapatkan Lailatul Qadar sudah persiapan sejak bulan Rajab. Jadi bukan yang ujuk-ujuk di Quran sudah baru bangun, ya. Awal Ramadan sih malas-malasan. Begitu sudah 21 bangun ya. 22 tidur lagi. 23 bangun lagi. Bukan itu yang dapat. Tapi yang sejak bulan Rajab sudah persiapan. Itu nanti akan mendapatkan rahasia Lailatul Qadar. Pesan terakhir juga bahwa sangkalah setiap malam Lailatul Qadar sebagaimana engkau menyangka setiap orang adalah Nabi Khidir. Ini apa pesannya? Senantiasalah berbaik sangka. Oh mungkin malam ini Lailatul Qadar. Oh mungkin si fulan itu Nabi
Witir. Sehingga tidak ada kesempatan bagi hati kita untuk berburuk sangka. Insya Allah orang yang salamatus sadar melampaui orang yang alim sekalipun, tapi hatinya tidak baik. Melampaui orang yang ahli ibadah sekalipun, tapi hatinya tidak baik. Puasa, zakat, haji, ilmu yang kemudian menebar kemana-mana, mungkin ribuan pengikut santrinya atau jamaahnya, tapi mohon maaf, kalah dengan orang yang salamatus sadr, hatinya bersih, meskipun penjual es teh misalkan. Tapi ngapunten, jangan jual es teh ketika pengajian. Dolim, wayai ngaji kok malah bakul es teh. Ini gara-gara viral nanti semua es teh. Untung di sini nggak ada ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan majelis ini barakah dan tidak ada satupun yang keluar hingga pulang dari majelis ini kecuali mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat maunah kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa bijahi syekhina Samsul Arifin wa syekhina As'ad wa syekhina Ahmad Fawaid As'ad wa jami'i masyayikhina. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha nabiyyika wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma irham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.